Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan dan rekan-rekan dimanapun engkau berada. Apa kabar? Pertanyaan itu selalu terngiang ya, apa kabar? Sebagai pertanyaan untuk terus merefleksikan diri, apakah kita dalam keadaan baik atau tidak. Situasi apapun terjadi dalam hidup kita, pokoknya baik. Karena Tuhan yang kita layani ada Tuhan yang baik. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan bercerita ulang sedikit tentang bagaimana adanya peristiwa dalam Alkitab terjadi keributan, tanda kutip, bersungut-sungut gara-gara pembagian yang tidak merata. Terima kasih untuk komen teman-teman ketika tadi saya menulis judul itu atau pokok pikiran itu di tayangan kita hari ini. Peristiwa apa itu gerangan? Bila terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Karena terbuka kemungkinan terjadi miskomunikasi, misunderstanding di setiap komunitas, dan itu nggak bisa dipungkiri ya. Ya, saya pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya temukan misalnya saja ya, tidak ada keluarga yang sempurna. Karenanya ketika kita menemukan itu tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada komunitas yang sempurna, maka yang dibutuhkan sesungguhnya apa? Kita harus menemukan kiat bagaimana menjadi keluarga yang kuat atau komunitas yang kuat sesuai dengan panggilan yang ditetapkan bagi komunitas atau kelompok itu. Iya, keributan di mana pernah terjadi? Lihat pembacaan kita pada hari ini dari Kisah Rasul pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya baca buat kita sekalian ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya buka kacamata dulu supaya lebih jelas ya. Pengikut-pengikut Yesus makin lama makin bertambah banyak. Pada waktu itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani menjadi tidak senang terhadap orang-orang Yahudi asli yang berbahasa Yunani. Itu berkata, wanita-wanita kami yang sudah janda tidak kebagian bantuan bagian biaya sehari-hari yang dibagi-bagikan kepada orang-orang. Itu masalahnya. Oleh sebab itu, ke-12 rasul itu mengumpulkan semua pengikut dan berkata kepada mereka, tidak baik kalau kami berhenti memberitakan perkataan Allah karena harus mengurus soal-soal makanan. Jadi, baiklah saudara-saudara memilih dari antaramu 7 orang yang mempunyai nama baik dan dikuasai Roh Allah serta bijaksana
yang dapat kami tugaskan mengurus soal-soal ini. Sebab kami mau berdoa dan memberitakan perkataan Allah saja. Semua orang itu setuju dengan saran dari rasul-rasul itu. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang percaya sekali kepada Yesus dan dikuasai Roh Allah. Juga terpilih Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dari Antioquia. Ia bukan orang Yahudi tetapi telah masuk agama Yahudi. Ketujuh orang itu diusulkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan memintakan berkat Tuhan untuk mereka. Demikianlah berita dari Allah semakin tersebar, dan pengikut-pengikut Yesus di Yerusalem pun makin bertambah banyak. Dan banyak pula imam-imam yang percaya kepada Yesus. Ya, saya katakan kemarin juga, menarik sekali ayat 7 ini ya. Terjadi pembesaran atau terjadi perkembangan, terjadi ketersebaran pengikut-pengikut Yesus di Yerusalem, dan makin bertambah banyak, dan banyak pula imam-imam yang percaya kepada Yesus. Tujuan daripada Yesus ini salah satu ya, supaya semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Masalah yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 6 ini dikisahkan pada pembacanya oleh Lukas setelah gereja itu mulai bertambah-tambah ya. Dari 3.000, 5.000, ada orang-orang berpengaruh bertambah. Sekarang yang terjadi adalah pengikut-pengikut Yesus yang makin bertambah itu punya persoalan. Saya pakai istilah terjadi keributan. Dalam terjemahan yang lain terjadi persungutan, ya. Terbayang kita pada umat Israel yang keluar dari Mesir bersungut-sungut. Rupanya ini sudah dari dulu ya, persungutan, ya, kesalahpahaman, keributan itu terjadi pada umat Israel, tapi juga pada gereja mula-mula loh. Jadi tidak bisa dikatakan oleh seseorang bahwa gereja itu atau komunitas di gereja itu selalu aman-aman, nggak bisa. Sudah ada contoh yang kita lihat dari kisah para rasul ini. Terjadi keributan dan mereka sampaikan itu kepada rasul-rasul, kepada para pemimpin. Mereka sampaikan persoalannya. Maaf. Mereka sampaikan itu persoalannya. Persoalannya jelas mereka sampaikan. Wanita-wanita kami, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, berbahasa Helenis, tidak mendapat bagian bantuan biaya sehari-hari yang dibagi-bagikan kepada orang-orang. Terjadi perbedaan, tidak merata. Bagusnya adalah bahwa rasul-rasul itu tidak menutup telinga untuk persoalan itu.
Pemimpin yang baik, ya termasuk ini tantangan bagi saya, pemimpin yang baik adalah membuka telinga kepada permasalahan supaya dia bisa mengambil keputusan yang bijak bagaimana mengambil keputusan, solusi yang terbaik. Oleh sebab itu dalam Alkitab dikatakan ayat 2, oleh sebab itu ke-12 rasul itu mengumpulkan semua pengikut dan berkata kepada mereka. Karena masalah itu kan bisa ganggu pikiran, ganggu fokus pelayanan para rasul kan. Dan para rasul itu berkata apa? Tidak baik kalau kami berhenti memberitakan perkataan Allah karena harus mengurus soal-soal makanan. Betul itu. Kerajaan surga bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal kebenaran dan sukacita. Ngapain kami harus terganggu urusan makanan? Ya. Dan Rasul itu berkata, ya sudahlah. Tetapi baik saudara-saudaraku, baik saudara-saudara. Sekarang kita ambil keputusan, kita ambil solusi. Baiklah saudara-saudara memilih dari antaramu 7 orang yang mempunyai nama baik dan dikuasai oleh Roh Allah serta bijaksana yang dapat kami tugaskan mengurus soal-soal ini. Artinya apa? 1. Pelayanan firman tidak boleh terganggu. Nomor 2, persoalan soal makanan pun harus diselesaikan. Ya, 2 ini harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. Berpikir bagaimana menyelesaikannya. Dan ketika itu apa yang terjadi? Agar pelayanan firman tetap tidak terganggu, pelayanan firman tersebar dengan baik, maka solusi harus dicari. Dan kala itu rasul-rasul itu memberi syarat bagaimana orang-orang yang harus dilibatkan sehingga persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik. Saya pikir ini sangat baik ya, kalau ada masalah rasul-rasul itu tidak tangani sendiri, tidak urus soal-soal makam, tapi dia tetap fokus tugas utama yang diberikan pada mereka. Melibatkan orang lain, menciptakan teamwork, kerja tim, menciptakan kerjasama. Dan untuk menciptakan kerjasama itu kan pakai syarat. Syarat orang-orang yang dipekerjakan itu di sini disebutkan 7 orang dengan syarat. Syarat pertama apa? Memilih dari antaramu 7 orang yang mempunyai nama baik. Nama baik itu apa? Nama baik itu adalah tidak ada yang baik di muka bumi ini kecuali Allah dan Yesus Kristus. Jadi kalau disebut nama baik itu apa? Orang-orang yang mencontoh, meneladani Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang meneladani Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu nampak. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tiru aku seperti sebagaimana aku meniru Kristus. Karena kita ini adalah refleksi daripada Kristus, cerminan dari Kristus. Menjadi garam yang baik. Tuhan Yesus pernah katakan, lakukan tindakan baik dengan bersinar, menjadi garam. Tindakan-tindakan baik itu bagai garam dan terang. Pilih yang nama baik, yang mencontoh Kristus. Pilih yang dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah menguasainya, dan Roh Kudus itu membuahkan hal-hal baik. Pilih juga yang bijaksana. Bijaksana itu apa? Mampu mengambil keputusan yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik, sesuai kebenaran.
Pilih orang-orang itu untuk mengurus soal ini. Dan nanti ada tambahan lagi dalam ayat berikutnya ya. Pilih. Nah kemudian orang yang sudah baik, dikuasai Roh Kudus, bijaksana, didoakan. Harus didoakan lagi. Karena sudah dipilih, maka mereka setuju dengan syarat. Dan benar-benar yang terjadi adalah semua orang itu setuju dengan saran Rasul itu. Dan mereka memilih. Disebutkan nama Stefanus. Nanti dalam ayat-ayat berikutnya kita ketemu nama Stefanus. Seorang yang percaya sekali, sangat percaya pada Yesus Kristus. Dan dikuasai Roh Kudus. Juga terpilih nama lain, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dari Antioquia. Mengenai beberapa nama itu tidak disebutkan apa kelebihan dan kekurangan mereka. Tapi tentu itu sudah sesuai dengan ayat yang ketiga tadi. Dan dipilih seorang Nikolaus. Ya bukan orang Yahudi tetapi telah masuk agama Yahudi. Ketujuh orang itu dibawa ke depan Rasul. Lalu Rasul-Rasul itu berdoa memintakan berkat kepada mereka. Tentu ditabiskanlah mereka menjadi diaken. Setelah ditabiskan, mereka melakukan tugas itu dengan baik. Keributan menjadi reda. Dan firman Tuhan makin tersebar. Dan pengikut-pengikut Yesus makin bertambah banyak. Dan pula imam-imam yang percaya kepada Yesus. Kesimpulannya adalah seperti ini. Nomor satu, bila terjadi masalah, tanda kutip tadi saya sebutkan, ribut di dalam jemaat, harus diambil jalan keluar. Ada solusi. Ada pengampunan di sana. Tidak langsung mencela habis-habisan. Harus ada solusi. Nomor dua, tugas untuk penyelesaian masalah itu harus diambil kesepakatan agar pekerjaan Rasul tetap fokus memberitakan Injil. Artinya apa? Jemaat diajak. Ayo mari kita sama-sama melayani. Bukan kami sendiri yang menangani persoalan ini. Mengajak orang lain, melayani bersama, menjadi sebuah tim yang kuat. Tentu untuk masuk dalam kelompok pelayan itu kan ada syarat. Jangan asal comot, jangan asal ambil, pakai syarat. Ini jemaat ini perlu tahu itu ya. Untuk jadi diaken itu ada syaratnya. Itu yang dilakukan oleh para rasul di dalam kitab kisah para rasul ini yang diceritakan di sana, di dalam gereja yang mula-mula itu. Dan benar-benar mereka lakukan solusi. Nomor 3 apa? Mereka itu harus didoakan, ditabiskan, ditabalkan untuk melaksanakan tugas itu. Tentu dalam mendoakan itu diberkati, disampaikan syarat-syaratnya, baru didoakan dan disuruh mereka lakukan tugas itu dengan baik. Maka yang keempat adalah rasul-rasul itu mengerjakan bagiannya, sementara jemaat yang terpilih itu mengerjakan bagiannya. Ketika jemaat yang terpilih itu melakukan bagiannya, rasul-rasul melakukan bagiannya, maka terjadi sinergi yang hebat, terjadi
percepatan perkembangan, terjadi percepatan ketersebaran Injil diberitakan karena rasul-rasul tidak lagi diganggu oleh hal-hal makanan itu, karena sudah ada orang yang menanganinya. Oh haleluya. Sebagai refleksi sederhana teman-temanku, bagi kita sebagai pelayan Tuhan, ingat, makin bertambah orang masuk dalam komunitas kita, tentu masalah pun makin bertambah, makin kompleks ya. Karena itu perlu kita melibatkan orang lain, tapi jangan sembarang melibatkan orang ya. Harus mempergunakan syarat-syarat sehingga pekerjaan Tuhan itu akan berjalan signifikan untuk kemuliaan nama Tuhan dari pendiri gereja itu. Kiranya perenungan kita yang terus-menerus kita baca dari Kisah Para Rasul mulai dari pasal pertama dan pada hari ini sudah sampai pada pasal 6 akan terus memberkati kita. Karena sudah ada contoh, maka kita sangat tertolong ya. Jangan ada masalah dulu dalam pekerjaan kita, baru kita labahkan mengatasi masalah itu. Ya, kan sudah ada contoh-contoh yang disampaikan pada kita. Dengan demikian kita akan terus menjadi gereja meminimalisasi tanda kutip keributan dan memperbesar kapasitas untuk pelayanan pemberitaan Injil, karena Injil harus diberitakan, nggak bisa di stop sampai ke ujung bumi, dan setiap orang akan bertelut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa di sorga. Berkati semua gereja-gereja di berbagai tempat dan pelayanan, supaya kami terus hidup dalam kebenaran-Mu hari ini sampai selamanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Darman, Pak Mengarah, dan Pak Daniel dan teman yang lain yang menonton. Bila rasa diberkati dengan apa yang saya sampaikan ini dari penafsiran ini, silakan share kepada orang lain, dan juga ada di YouTube ya, juga ada di TikTok, supaya memberkati orang lain, dan olehnya gereja tetap merefleksikan kemuliaan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai jumpa lagi. Shalom.